ucapan selamat ada 2.459 ya, muji-muji lah, lumayan lah. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Kan kemarin kita bisa 2 hari yang lalu kita buka laporan ke Pak Purbaya lah, Bapak Purbaya ya, WA Group. Ini laporan ini sudah masuk dalam 2 hari ini, masuk berapa? 15.933 WA yang masuk kita, yang ucapan selamat ada 2.459 ya, muji-muji lah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang udah mulai dikerjakan ya. Misalnya ini dari satu ya, yang panjang, yang pendek aja ya. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian. Orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai. Wah, mana? Ya Bea Cukai sini siapa? Oh. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini coba nih saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Ini deh. Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita lakukan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Kayak kita. Paling nggak orang itu nggak curiga. Iya. Enggak sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum, dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Udah ya Pak? Ada lagi? Cukup. Mbak yang belakang, serang Mbak. Selamat siang Pak Purbaya dan Bapak sekalian. Gua malas sana. Tapi serang. Ya, serang Mbak, serang Mbak. Pertanyaan nih Pak, ini soal hotline laporan Purbaya. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan dari yang melapor juga. Nah ini kalau direkap Pak, itu
Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang ditaruh ke saya, ini semuanya, hampir semuanya bea cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya. Ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini. Ya. Enggak, kalau semuanya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Ini kalau yang ucapan selamat dari kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, yang bantu khusus itu. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa kebanyakan orang pajak? Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang keluar bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu, kan gue ahli statistik. Apa lagi? Pak, ini juga selanjutnya Pak, ini ada terkait dengan Satgas khusus untuk penerapan APBN. Pembahasan soal Pak ya? Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan ya Pak? Pak? Mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini, karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya? Dia setuju. Yang mana nih? Yang Angus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus, bukan itu ya. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Pak, pembahasannya tadi soal bus aja atau ada yang lain? Macam-macam. RKAT, rencana kerja anggaran tahunan mereka 2025, ada Garuda, ada ini, ada itu semuanya, ada Krakatau Steel dibahas gimana mereka akan merestrukturisasi itu. Kalau yang WUS cuman tadi kan ada satu menteri yang nanya, itu kan rame di berita gimana posisinya. Mereka bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia dengan Cina nggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti. WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk sana, kirim aja semuanya sana. Pasti dibalas ya Pak? Pasti dari keluhannya diterima? Bukan pasti dibalas. Tindak lanjut Pak? Tadi saya sistemnya langsung jawab, ya. Tapi belum tindak lanjut ya. Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyapin saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up.
Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Follow up untuk menindak petugasnya Pak. Pak hari Senin Menindak petugas. Bukan follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang laporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan. Saya nggak komentarin kepentingan yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Harus ada pembahasan dengan Dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan. Jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber-23% kalau nggak salah dari penyerapannya kan. Iya Pak. Nah kita akan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar 71 triliun sampai akhir tahun. Yang itu belum. Jadi resminya belum lagi kita baru dapat bocoran, kita lihat-lihat intip-intip sama Anda sampai. Saya belum dapat yang resminya seperti apa. Kalau sudah dapat ada yang resminya baru kita bahas internal dan kita tentukan posisi kita seperti apa. Kalau gosip kan susah juga kan, dapatnya gosip juga kan. Tapi yang jelas gini, semangatnya harus independensi bangsa, bukan independensi ya. Apalagi gue di mana BI lagi. Regulator yang bebas melakukan kebijakan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu yang harus dijaga. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat kasih anggaran MBG Pak, kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Pak Satgas BLBI Pak. Wajar berapa loh? Kenapa? Masa 36, apartemen nggak bisa keluar-keluar loh. 45. Kalau karena peningkatan harga 1 meter persegi aja kosnya. Ya Pak, saya pikir kita buat terobosan supaya lebih manusiawi. Kita buat Tapi memang yang aturan itu tuh parah. pricingnya Pak, per meter Pricing yang diberikan subsidi itu aturan kan kita yang buat rakyat kok. Boleh Pak ya kita rubah ya. Kalau saya pikir buat paling manusiawi lah. Per meter ya. Oke. Jadi Pak Menko yang kurang itu sekarang kan rumah susun. Selama ini rumah tapak ditanam sih maksimal Pak, sesuai undang-undang kawasan permukiman.
Untuk MDR, Pak. Tapi untuk MVM ya betul Bapak, 45. Tidak nol Kan yang agak mahal kan itu. Iya. Kan kalau 500 juta bukan MBR kan? Bukan. Itu di atas MDR sedikit. Ya. Kelas tanggung Pak, sampai kelas tanggung. Naikin dikit tapi Ini RPC-nya masuk. ada yang beli. Tapi tidak naikin nggak bisa beli lagi orang-orang. Kalau di situ ada guru, dosen, kemudian targetnya adalah perawat. Kemudian pegawai-pegawai di restoran banyak banget. Jadi supaya apa Pak? Prinsipnya rumah dan tempat tinggal jangan jauh. Jadi mereka dekat ke kantor, dekat ke rumahnya, kalau perlu jalan Pak. Nah kita mau bikin contoh di situ Pak. Tapi jangan, saya nggak tahu Pak. Berapa kecil ya? Pak, kita main dekat Pak. Buat rakyat itu. Keluarga anak satu udah susah. Bedroom sama balkon sedikit lah. Bedroom kan kecil ya. Iya. Lupa satu, 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 3. Untuk apartemen. Kalau pikir lalu kan rata-rata perumahan loh. Kalau saya lihat di apartemen saya Bagus Pak, makasih Pak. daripada nggak manusiawi. Dan manusiawi kita. Blended finance Pak, Pak Menteri, izin blended finance Pak. FLBP intervensi, skema apa perbankan juga apa? Itu aja, produknya bukan program orang susah, tapi orang yang menengah Berpenghasilan. tapi hidupnya komfortable di situ. Ya, baik. Gua nggak tahu. Saya dulu di apartemen nggak betah kalau kecil. Yaudah, kita langsung kompletin ya. Seminggu jadi ya sekian ya. Sampaikan draftnya ya, kenalan ya. Seminggu draftnya jadi ya. Pak, ini jadi BPATB, BPG gratis Pak. Jadi BPATB tadinya itu biaya perolehan tanah bangunan 5% Pak. Sekarang udah 0 Pak. Presiden Prabowo udah kasih 0%. Jadi buat MPR tapi Pak, buat menengah atas harus bayar. Nah, PBG tadinya bayar, sekarang 0% Pak. Buat rakyat kecil. Jadi ini sangat pro rakyat. Terakhir ini Pak, dari masyarakat, yang kedua Badan Perlindungan Konsumen. Ini di ruangan saya Pak. Jadi pengaduan yang paling besar saya tanya soal apa properti Pak. Ini ruang kerja enggak? Ya, ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang. Ruang pelatih gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, seperti ini nih. Tapi ini multifungsi Pak. Jadi multifungsi sambil ruangan. Apa nih pokoknya sini? Jadi kita Pak paling banyak pengaduan soal perumahan dari YLKI dan apa